Assalamualaikum Sobat Q, jumpa lagi di channel Sobat Dapur. Kali ini Bang Sob mau bikin kronat. Ini jajanan ala mall yang dibuatnya itu dari tepung terigu dan margarin. Murah sih ya, cuma jadi berkelas banget. Penasaran bagaimana cara buatnya? Yuk tonton aja sampai habis. Yang pertama di sini Bang Sob mau bikin adonan pastrinya dulu. Dari terigu protein tinggi 125 gram dicampur dengan terigu protein sedang 125 gram juga. Kemudian ragi instan 5 gram. Gula pasir 75 gram. Aduk rata dulu. Kemudian masukin 1 butir telur, diaduk rata lagi. Masukin air 200 ml atau 1 gelas kecil. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Tambahin garam 15 gram. Mentega bisa juga pakai margarin 2 sendok makan. Aduk-aduk lagi sampai semua bahannya kecampur rata. Setelah kecampur rata, ini adonan perlu kita kasih 2 sendok makan terigu. Terigunya boleh protein sedang. Kemudian diaduk-aduk dan ini kita akan ulenin di atas meja ya. Mejanya ditaburin dulu dengan tepung. Kemudian kita keluarin dari mangkok adonannya ini. Lalu atasnya kita kasih taburin terigu lagi. Kita ulenin dengan cara diputar-putar sambil terus kita kasih terigu, terus diulenin diputar-putar sampai tidak terlalu lengket lagi sob. Nah ini berarti udah kalis. Kita istirahatin ya sekitar 30 menit, tutup aja pakai plastik atau kain. Setelah 30 menit adonan ini kita akan rolling. Taburin dulu terigu di atas meja supaya nggak lengket. Kemudian kita keluarin dari mangkok. Lalu atasnya kita taburin lagi terigu dan kita rolling. Kita rolling dengan rolling pin. Nah, di sini Bang Sobat pakai paralon kecil. Ya, bisa juga. Sampai dengan ketebalannya itu kira-kira 1 cm dan dia lebar seperti ini. Kemudian kita kasih margarin 250 gram. Kita letakkan margarin ini di tengah-tengah dengan rata ya, ketebalannya rata, dan kita lipat single ya, jadi lipatan 1 seperti ini cara melipat single. Lalu kita bungkus dengan kertas roti, kemudian kita masukin ke dalam plastik, lalu kita simpan ke dalam chiller selama 1 jam. Oke, setelah 1 jam kita keluarin dan kita buka pembungkusnya. Kemudian di atas meja ini taburin lagi tepung. Dan di rolling kembali. Kita tipisin ya, giling adonan. Nah, setelah dia tipis seperti ini, kemudian kita akan lipat double. Lipat double nih seperti ini. Satu sisi ketemu dengan sisi satunya lagi dan kita tutup seperti ini. Bungkus dengan kertas roti dan masukkan dalam plastik supaya dia nggak kering. Lalu kita simpan lagi ke dalam kulkas selama 1 jam. Adonan kita keluarkan lagi. Taburi lagi dengan tepung, baik di meja maupun di adonan. Lalu kita giling lagi sampai ketebalan 1 cm lebar seperti ini. Dan kita lipat single. Simpan lagi di dalam chiller ya, dengan cara dibungkus dengan kertas roti dan masukkan dalam plastik. Ini adalah tahapan yang terakhir. Selanjutnya kita akan bikin untuk toppingnya sob. Dari gula pasir kita masukin, kemudian kita kasih air. Kita tuang dan sambil kita aduk-aduk. Oke, setelah dia mendidih seperti ini ya, matikan kompor. Kemudian kita masukin di sini ada kacang almond ya. Kemudian segera kita aduk-aduk sob.
Oke, ini setelah dia udah sedikit menyusut ya, ini langsung kompornya kita matiin dan kita aduk cepat ya. Kita aduk cepat. Kita aduk cepat ya. Set. Oke ya sob, ini dia mengering seperti ini, jadi kristal almond ya. Memang harus diaduk cepat gini ya sob. Oke, dia jadi kristal almond nih sob. Almondnya jadi ada kristal dari gula seperti ini. Oh, kita akan sisihkan. Oke sob, selanjutnya kita bikin sirup ya dari gula ya, gula sirup. Ini ada gula pasir yang kita akan jadikan karamel ya. Ini kita masukin air. Oke, kita tuang di sini dan kita aduk-aduk. Jadi sob ya, kita buat gula sirupnya ini sampai gulanya dia tuh mencair dan sedikit berubah warnanya, tetapi tidak menjadi karamel ya sob ya. Ini hanya menjadi sirup yang kental. Dia semacam ini. Ini sirup ya sob ya. Jadi cara bikin sirup nih ya bisa seperti ini. Tuh ya, sedikit mengental tapi tidak menjadi karamel. Oke, kita matikan kompor dan kita tuang sob. Wow, sirup gula. Oke sob, jadi ini adonan yang sebelumnya kita buat ya. Kita akan buka dulu dan kita akan rolling lagi nih sob ya. Kita taburin tepung dan kita rolling. Kita rolling terus sampai pipi ya. Kita akan jadikan ini krona. Nah, ini udah semakin tipis ya sob. Udah kita rolling. Udah selesai lah ya segini. Kemudian kita akan bagi dua dulu sob. Kita potong. Jadi ini bisa kita simpan ya sob ya. Buat di resep yang lainnya ya, separohnya ini bisa kita simpan, separohnya lagi nih bisa kita gunain. Iya, ini adonan pastry ya yang siap digunakan. Oke sob, sekarang kita akan bikin cinnamon sugar ya. Jadi ini dari gula pasir yang kita akan blender dulu ya. Kemudian di sini ada bubuk kayu manis dan ini kita akan blender dulu. Kita blender. Oke. Sampai menjadi gulanya halus ya. Ini kita lihat. Wow, gulanya halus ya. Kita akan tuang aja di sini. Cinnamon sugar. Nah, ini sob adonan yang tadi barusan kita buat ya. Kita akan bentuk, kita cutting dengan ini ya, ring. Oke sob, setelah di cutting seperti ini, kita akan olesin telur. Jadi di sini ada telur yang udah dikocok lepas ya. Kemudian kita olesin ke permukaan atas tipis-tipis saja supaya dia nanti merekat ya sob ya. Jadi telur ini sebagai perekat juga. Kita olesin semuanya. Oke ya, udah diolesin. Sekarang kita akan tumpuk. Kita tumpuk ya seperti ini, jadi tinggi dia sob ya. Nah ya,
Setelah ditumpuk ini, kita akan cutting lagi dengan ukuran yang lebih kecil, ring ya, ring yang lebih kecil. Kita cutting seperti ini sampai bolong ya sob ya. Lepas, nah ya, kira-kira seperti ini. Dan satunya lagi kita akan cutting juga. Nah, kira-kira seperti ini sob. Sekarang kita tutup dengan kertas roti ya yang udah dipotong ukurannya. Ini supaya nanti ngegorengnya mudah ya sob ya. Nah, ini kita balik. Jadi kan nggak lengket ya. Nanti gorengnya nih tinggal kita tublakin doang ya. Udah gampang kayak gini. Oke sob, ini kita akan goreng. Jadi ini minyaknya sebelumnya udah dipanasin ya, ini hasilnya seperti ini. Dan kita goreng ini tinggal ditumplekin gini aja ya sob ya. Tuh, kita nanti tinggal tarik aja kertas rotinya. Oke, kita tumplekin gini, gampang sekali ya. Karena kalau nggak pakai kertas roti ini agak susah, lengket, nempel-nempel dia. Nah, ini tinggal kita tarik aja kertas rotinya. Atau kalau enggak nunggu dia agak agak panas, itu bisa ya. Ini belum panas, biarin aja. Karena ini kertas roti aman aja sih ya, kalau digoreng nggak masalah. Nanti kalau dia agak kering, ini gampang banget, tinggal ditarik aja kertas rotinya lepas. Oke sob, jadi ini udah bisa kita lepas ya. Tuh, dia kalau udah digoreng agak sedikit kering, dilepasnya gampang. Tinggal ditarik aja. Nah ya, ini bisa langsung kita balik sob. Kita balik aja. Jadi ini udah kelihatan ya. Kelihatan crispy-nya ya. Berlayer-layer sob ya. Keren. Ini dimakannya sensasi kriuk-kriuk. Oke sob, udah jadi, udah garing ya, golden brown, udah kuning kemasan nih sob. Teksturnya enak banget. Donat pastry berlayer-layer. Oke, kita tirisin. Oke sob, sekarang kita akan toppingin donat pastry-nya ini. Keren nih sob ya. Kita celupin ke sirup gulanya. Nah, udah dicelupin gini, langsung kita taburin atau kita guling-gulingin di cinnamon sugar. Oke, separohnya kita celupin lagi. Ini tiramisu glaze. Sekarang kita akan kasih almond kristal ya, yang tadi kita buat ini. Jadi almondnya ini seperti kristal, garing-garing, ada gulanya ya. Ini mewah banget ya sob ya. Kalau dijual ini mahal sob. Kita langsung cobain nih sob. Ya, pastry donatnya berlayer-layer ya. Ini langsung aja kita gigit aja. Ini mesti crunchy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mewah banget sob. Rasanya tuh rich banget ya. Ini makanan premium sob. Kalian jualnya tuh bisa mahal ya, padahal kita bikin sendiri. Mantap. Oke sob, sampai di sini dulu. Ini cronut keren banget, rasanya enak banget. Jangan kemana-mana karena bakalan ada resep-resep yang seperti ini nih ya. Oke banget ya, buat jualan juga oke, buat dimakan sendiri apalagi. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.